Wahada, dan yang ini la yanfi, tidak menafikan, meniadakan, ayyakuna lahu, harus ada bagi Allah asma ghairuha, nama-nama selain yang sudah disebutkan. Kama taqul, sebagaimana engkau mengatakan. Ini tadi kan dalil nakli kan, hadis Nabi, dan sekarang dalil akli, dalil akal. Kita katakan begini, li fulanin, untuk si fulan, mi'atu farsid, 100 kuda, qad a'addaha lil jihad, yang telah dia siapkan untuk berjihad. Si fulan ini ada 100 kuda yang sudah dia siapkan untuk berjihad. Fala yamna, tidaklah menghalangi, ayyakuna lahu, bahwa dia bisa saja punya afrasun siwaha, kuda-kuda selain yang 100 kuda tadi. Iya dong. Ketika katakan dia punya 100 kuda yang disiapkan untuk ke medan perang, apakah cuma 100 kuda yang dia punya? Enggak, bisa jadi dia 100 yang dibawa ke medan perang. Jadi ketika mengatakan 100, secara akal tidak menafikan meniadakan kuda yang lain. Paham sampai di sini? Siwaha, selain yang 100 tadi, mu'iddatun li ghairil jihad, yang dia siapkan untuk selain jihad. Yang untuk dagang kah? Yang untuk jihad cuma 100. Yang selain jihad wallahu alam. Tapi tidak menafikan secara logika, secara hukum akal. Idan id anna hunaka, maka untuk itu bahwasanya ada fi asma'illahil husna, pada nama-nama Allah yang baik, imdadat. Imdadat itu artinya ruang yang terbuka, ruang yang melebar. Artinya melebar itu kan tidak terbatas pada nama-nama itu saja. Wa isyraqat, dan juga isyraqat itu juga terbuka, artinya sama. Wa asraran, dan juga rahasia-rahasia, tafuhu ataran, yang kemudian memercikkan bau harum, min thanayal ma'dudat, dengan sebab adanya jumlah yang berbilang-bilang, minal asma, daripada nama-nama Allah, jumlah yang banyak daripada nama-nama Allah. Artinya apa? Ini menunjukkan bahwa tidaklah nama Allah itu hanya terbatas dari apa yang sudah kita ketahui saja. Itu loh maksudnya. Ini dalil secara akal. Kalau tadi dalil secara nakli, ini akli. Nakli udah jelas tadi, hadis Bukhari, ya, hadis Ahmad tentang doa, hadis Bukhari tentang Rasulullah diajarkan, itu udah jelas secara nakli. Ini secara akli, di mana Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan namanya 99, itu bukanlah menafikan nama-nama Allah yang Allah simpan di sisinya. Karena 99 di sini yang dimaksudkan bukanlah jumlah keseluruhan, tapi 99 yang Allah turunkan di dalam Al-Quran. Begitu cara memahaminya. Bisa dipahami? Wa tu'ti sirran, dan memberikan rahasia, minal ma'lumat, daripada informasi-informasi, minas sifat, daripada sifat-sifat, allati ista'faral haq, yang Allah simpan di sisinya, fi ilmil ghaib, pada ilmu ghaib. Artinya bahwa setiap nama Allah dan sifat itu tetap mempunyai rahasia daripada berbagai macam informasi. Tapi kita nggak bisa lewati batas itu. Kenapa? Orang kita nggak tahu. Tapi tidak menutupi bahwa nama itu tidak ada, nama itu punya sifatnya, dan sifat itu punya kelebihan. Begitu. Balik ke hukum mutlak. Walaupun Allah nggak cerita, tetap sifat Allah itu mutlak. Nggak kayak kita terbatas. Cuma sifatnya rahasia, informasinya tidak kita ketahui. Kenapa? Ya orang Allah nggak bagi, bagaimana kita tahu? Sedangkan hukum pada asma Allah, pada nama-nama Allah, sifatnya tauqifi. Ketemu ya? Benang merahnya ketemu ya? Antara satu penjelasan dengan penjelasan yang lain. Wa yatajalla dzalika fi kamaliddin. Dan nama itu, dan Allah dengan itu mentinggi fi kamaliddin, pada kesempurnaan agama. Wa tamamin ni'mah, dan sempurnanya nikmat. Dan kalau Allah enggak mutlak,
Allah nggak hebat, bagaimana agama ini bisa sempurna? Kalau Allah nggak hebat, bagaimana nikmat ini bisa sempurna? Bagaimana caranya? Padahal kita tahu nikmat di dunia ini masih kurang dibandingkan dengan nikmat di akhir, tapi sudah disebut sempurna. Kenapa disebut sempurna? Disebut sempurna sesuai dengan batasan kehidupan dunia. Kenapa belum bisa dibandingkan dengan akhirat? Karena sempurna di akhirat bukan seperti sempurna di dunia. Jadi kalimat sempurna di dunia dengan kalimat sempurna di akhirat itu hukumnya berbeda. Kalau Allah turunkan semua rahmat Allah, singa itu bakal tidak mau lagi menggigit kelinci. Dia nggak mau bunuh kelinci lagi. Dia nggak mau lagi bunuh rusa. Kalau Allah turunkan semuanya. Nah, terus dia makan apa? Singanya makan apa? Singa itu nggak makan rumput. Yang makan rumput itu kerbau. Iya kan? Maka Allah tidak menurunkan semua dari rahmat yang 100, cuma satu yang dikirim. Kenapa? Biar sempurna dalam batasan dunia itu bisa dipahami. Ya kan? Tapi ketika di akhirat hukumnya jadi berbeda dengan hukum dunia. Kenapa? Karena nanti di dunia kita nggak perlu cakar-cakaran lagi, nggak ada lagi dendam, nggak ada lagi benci, nggak ada lagi marah. Kenapa? Karena semuanya punya semua. Kalau di dunia Agus punya CBR, saya kagak. Iya dong, contoh. Contoh. Iya dong. Ada yang punya A, nggak punya B, yang si B jadi cemburu. Misalkan, kalau di surga si A punya istri, si B juga punya istri. Si A punya bidadari, si B juga punya. Si A punya emas, si B juga punya. Di dunia nggak semua punya. Maka sempurna di dunia dengan sempurna di akhirat itu berbeda, walaupun sama-sama kata sempurna digunakan. Bisa dipahami ya? Jadi ketika dikatakan sempurna dunia, nikmat di dunia ini, nanti ada yang bertanya, lah gimana sempurna, orang miskin masih banyak? Ya, dengan penjelasan saya itu kita jadi tahu kan bagaimana menilai kata sempurna di dunia tidaklah sama dengan sempurna di akhir. Waridha bil islami dinan, dan keridhaan kepada Islam sebagai agama. Fanajahu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan keberhasilan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi tatbiqil manhaj, dalam menetapkan, dalam mewujudkan manhaj. Tahu manhaj itu apa? Hah? Metode, metodologi. Secara bahasa manhaj itu metodologi. Secara ilmu akidah manhaj itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu manhaj. Kalau disebut manhaj, nah itu. Nah, ya. Kenapa? Mana dalilnya? Oh, surat Al-Maidah ya, kalau nggak salah. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa min haja. Boleh dibaca minhaj, boleh dibaca itu sama tuh, minhaj, manhaj. Nah, syir'ah itu syariat. Minhaj itu apa? Semua nabi dan rasul dalam bab minhaj sama. Semuanya sama. Bahwa tidak ada yang disembah kecuali Allah. Tapi dalam bab syariah beda-beda. Nabi Musa sholat, oke, tapi kan nggak punya rukuk. Ada sujud, nggak ada rukuk. Kita sholat juga, tapi punya rukuk, punya sujud. Beda. Kemudian syariat antara setiap dalam umat, setiap nabi pun juga berbeda-beda antara satu dengan lainnya. Saya dengan kakak saya beda. Saya wajib sholat, kakak saya jadi haram sholat. Kenapa? Karena lagi haid. Saya nggak mungkin haram. Kenapa? Tak mungkin saya punya haid. Jadi beda hukumnya. Itu bab syariat. Tapi bab manhaj tidak, semuanya sama. Bisa dipahami ya? Itu manhaj. Jadi ketika Rasulullah menetapkan manhaj, artinya Rasulullah sedang menetapkan bahwa semua manusia tidak boleh menyembah apapun kecuali Allah satu-satunya. Itu maksudnya. Kamilan secara sempurna. Kenapa disebut kamilan? Dari sedikit pengikutnya sampai beliau kemudian harus lari ke kota Madinah. Kalau bahasa beliau dikeluarkan oleh kaumnya. Ketika beliau keluar dari kota Makkah, kan begitu kata beliau, sekiranya aku tidak dikeluarkan oleh kaumku, aku tidak akan meninggalkanmu. Ketika beliau mengucapkan itu ke tanah Mekah. Tapi di kota Madinah kemudian
beliau berhasil menguasai kota Madinah, menundukkan orang-orang Yahudi, mengalahkan orang Mekah sampai terjadinya penaklukan kota Mekah pada tahun 7 kenabian. Lalu selanjutnya dua kota ini menjadi mercusuar untuk kemudian dakwah Islam memenuhi penjuru bumi. Berawal dari dikuasainya wilayah semenanjung Arabia. Puncaknya pada masa Umar bin Khattab ketika Persia gulung tikar dari peta dunia. Masa Umar bin Khattab, Persia gulung tikar dari peta. Seterusnya Romawi meskipun wujudnya masih ada, tapi sudah tidak lagi berkuasa di wilayah Syam. Dia mundur ke belakang ke wilayah Yunani, Bizantium ya, sampai ke wilayah Turki itu. Sampai akhirnya pada masa Turki Utsmani selesailah yang namanya Konstantinopel, yang merupakan juga bagian dari Romawi ya, karena Bizantium Romawi itu sama. Bizantium Romawi timur, kalau Romawi sendiri adalah Romawi barat. Sebenarnya satu akar itu, satu akar. Nah, Eropa itu berasal dari sana. Nah, itu selesai, yang menunjukkan bahwa tatbiqul manhaj sudah kamilan, sudah sempurna. Walaupun masih ada orang yang tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Tapi apakah dakwah Islam sekarang masih ada yang tidak tahu? Enggak, seluruh dunia orang sudah kenal dakwah Islam. Saya tidak tahu apakah di dunia ini masih ada wilayah di dunia ini yang masih tidak kenal Al-Quran, tidak kenal Allah, tidak kenal Nabi Muhammad. Saya nggak tahu. Apalagi dengan dunia canggih seperti sekarang. Saya aja sekarang online sampai sedunia. Iya kan? Artinya apa? Dunia sekarang itu begitu. Jadi nggak mustahil sekarang ada negara yang tidak ada internet. Hatta wilayah Mongolia yang paling ujung sana itu, yang paling timur sana, udah timur ke utara lagi, tetap ada internetnya. Mereka juga kadang-kadang bisa ngasih internet. Wallahu a'lam bishawab. Artinya menunjukkan apa? Bahwa nggak mungkin ada dakwah yang belum sampai. Inilah disebut fi tatbiqil manhaj kamilan, sempurna. Li dalil lin wadih, dengan dalil yang jelas. Annallaha, bahwasanya Allah, ini salah satu dalil kenapa Rasulullah bisa berhasil. Annallaha, bahwasanya Allah ikhtassahu, mengkhususkan kepada Nabi bi asrarin, dengan rahasia-rahasia tu'annisuhu, yang mendukungnya fi masiratid da'wah wa masiriha, dalam perjalanan untuk menyebarkan dakwah. Jadi kalau Allah nggak memberikan Nabi rahasia-rahasia, nggak mungkin bisa berhasil Nabi. Nah, itu maksudnya. Keberhasilan beliau secara sempurna karena kelengkapannya diberikan oleh Allah, baik secara terang-terangan seperti Al-Quran, maupun yang diberikan secara khusus, yang rahasia yang tidak diberikan kepada umat. Hanya antara beliau dengan Allah saja kekhususan. Kenapa harus ada kekhususan? Orang yang khusus nggak mungkin dapat semuanya umum. Ya udah, anak kita aja nih, kalau contoh nih dalam keluarga sederhana sih, ada anak 5, ada satu yang paling disayang. Yang paling disayang. Yang mungkin yang paling disayang ini pasti diberikan sama yang 4 lagi. Kadang-kadang kalau makanan disimpan dulu untuk dia. Ketika yang 4 udah ada, baru dikasih ke yang 1. Betul tidak? Itu kekhususan namanya. Ini Nabi khusus. Nggak mungkin kemudian disamakan dengan hamba-hamba yang lain. Nggak mungkin. Mesti harus ada rahasia-rahasia yang diberikan. Nah, rahasia-rahasia yang diberikan ini yang mendukung dakwah Rasulullah untuk mengembangkan dakwah. Di antara rahasia itu mencakupi nama dan sifat Allah. Udah jelas tadi kan? Di antara rahasia itu mencakupi nama dan sifat Allah yang tidak diberikan kepada kita. Allah yang memberikan saja kepada Nabi. Nabi tahu, kita tidak tahu. Kenapa Nabi tidak membagi tahu? Karena itu antara Allah dan Nabi-Nya tidak dibutuhkan kepada kita umatnya. Makanya tidak perlu dibagi tahu. Sedangkan kita cukup dengan yang 99. Clear? Waqad takunu hadhil asrar, dan bisa saja rahasia-rahasia ini hiya min asrari asma'illahil husna, merupakan bagian dari rahasia-rahasia nama Allah yang baik. Bisa pahami? Wallahu a'lamu bis-shawab.
Wa huna yatazayyadu tasawwur. Hadil asmaul husna azza wa jalla fi majmu'atil al-mawla mahsuratun bi adadi muayyan am hiya la nihayah. Nah, ini kita cukupkan nanti, tidak kita sambung sekarang. Oh, ini sedikit lagi nih. Ini beda judulnya nanti ke depan. Sedikit lagi.